Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Pendidikan Agama Islam ingin mengadakan podcast nih dengan tema perspektif Islam tentang feminisme dan disorientasi seksual. Mungkin bisa perkenalan dulu nama saya dengan NIM 250711192 dengan sebagai host pertama dan juga ditemani teman saya host 2. Mungkin untuk juga bisa perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aris Hidayatullah, absen 25. Baik, untuk ini Mas Haris, kita kan mengundang 4 narasumber nih. Mungkin 4 narasumber ini bisa perkenalan dulu. Mungkin dari narasumber pertama, silahkan. Baik, perkenalkan nama saya Manul Karim sebagai narasumber pertama. Saya narasumber kedua, Afif Rayhan. Saya Muhammad Rafi Akituti sebagai narasumber ketiga. Saya Muhammad Firasa Kawajar sebagai narasumber keempat. Oke. Halo teman-teman. Selamat datang di podcast kita hari ini. Oke, semoga kalian lagi dalam kondisi terbaik ya. Amin. Mungkin Mas Dua bisa dilanjutkan. Nah, hari ini kita itu ada topik yang menarik gitu untuk dibicarakan. Benar nggak, Naufal? Benar Aris. Nah, kita tidak rugi nih mengundang 4 narasumber kita yang mungkin bisa paham tentang feminisme dan juga disorientasi seksual. Oke. Nah, yuk kita bahas lebih dekat tentang perspektif Islam tentang feminisme dan disorientasi seksual nih Haris. Nah, jujur karena hari ini bakal ngebahas topik yang jujur lumayan sensitif ya, dan mungkin nggak semua orang nyaman untuk ngobrol ini secara terbuka, tapi justru karena itu dan menurutku penting banget kita bahas supaya kita nggak cuma ikutan arus gitu, seperti lingkungan, tren di sosial media, tapi benar-benar paham dari berbagai sudut pandang, terutama dari perspektif Islam. Nah, sekarang kita kan lagi belajar tentang pendidikan agama Islam kan. Nah, kita itu ingin tahu dari 4 narasumber ini, gimana sih pandangan kalian terhadap topik ini gitu. Benar nggak? Betul Aris. Nah, oke kita mulai dari feminisme dulu ya. Untuk narasumber 1, mungkin bisa dipaparkan lebih detail supaya pemirsa ini tahu, oke, sebenarnya feminisme itu apa sih menurut narasumber 1? Baik, Kak. Feminisme itu gerakan untuk memperjuangkan kesetaraan hak perempuan, Kak. Awalnya fokus ke hal-hal penting seperti pendidikan, pekerjaan, dan perlindungan hukum. Nah, kalau ditarik dari contoh nyata, sebenarnya perubahan yang dibawa feminisme itu cukup terasa ya. Misalkan dulu akses pendidikan untuk perempuan itu terbatas, apalagi di zaman RA Kartini kan. Bahkan di beberapa tempat dianggap nggak penting. Tapi sekarang kita bisa lihat perempuan itu punya kesempatan yang sama untuk sekolah tinggi, berkarir, bahkan memimpin. Nah, contohnya aja presiden kelima kita kan perempuan ya. Nah, ini berarti ada sisi positif yang memang tidak bisa kita abaikan gitu. Betul sekali, Kak. Itu salah satu keberhasilan feminisme. Oke, untuk narasumber 1, terima kasih. Tapi kan sekarang kan sering kita lihat ya di media sosial itu banyak konten yang bilang perempuan itu nggak butuh laki-laki sama sekali. Nah, peran laki-laki itu kan sangat penting lah dalam berkeluarga. Contohnya kan
kita sebagai laki-laki nih, kita juga untuk menghidupi anak kita kalau sudah nikah. Ini masih feminisme nggak sih untuk menurut narasumber satu? Nah, ini yang mulai bergeser. Itu sudah masuk ke arah feminisme ekstrim, Kak. Tapi di sisi lain, perkembangan ini juga memunculkan pertanyaan baru nih. Apakah semua bentuk kebebasan itu benar-benar membawa kebaikan? Atau justru ada sisi di mana nilai-nilai dasar mulai bergeser? Contohnya aja norma atau enggak ada istiadat itu. Menurut narasumber kedua bagaimana ya? Jadi disorientasi seksual itu kondisi di mana ketertarikan seseorang tidak sesuai dengan norma umum, misalnya sama jenis. Tapi kalau dilihat sekarang, fenomena ini juga dipengaruhi banyak faktor, nggak cuma soal pilihan pribadi, ada lingkungan, pergaulan, sampai media sosial. Apalagi algoritma sekarang itu kuat banget. Sekali kita sering lihat konten tertentu, lama-lama bisa membentuk cara pandang kita juga gitu. Baik. Aku pernah lihat di berita nih, ada sekolah luar negeri itu yang sudah menyediakan lebih dari 2 pilihan gender di formulir. Itu termasuk fenomena ini ya, fenomena feminisme. Iya, termasuk itu bagian dari perubahan sosial yang lumayan cukup besar. Nah, makanya mari banget ya untuk kita dengar dari perspektif Islam, karena di tengah banyaknya sudut pandang yang berkembang, kita butuh pegangan yang jelas, tapi juga disampaikan dengan cara yang bijak gitu. Apalagi di zaman ini kan ada yang namanya media sosial dan anak muda seperti kita itu bisa dibilang jarang banget kan untuk mendengarkan seperti kajian secara offline. Kita lebih sering scroll TikTok. Mungkin di situ menjadi solusi ya untuk bisa dibilang edukasi gitu. Nah, untuk narasumber ketiga dari perspektif Anda itu bagaimana tentang masalah ini? Kalau perspektif saya ya, dalam Islam kan sudah sangat jelas ya. Laki-laki dan perempuan itu setara dalam nilai, tapi berbeda kan dalam peran. Dan hubungan seksual hanya dibolehkan dalam pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Selain itu juga, dalam Islam kan juga kesetaraan itu bukan berarti harus sama persis kan dalam segala hal, tapi lebih ke keadilan sesuai peran masing-masing. Jadi menurut saya laki-laki dan perempuan itu bukan untuk saling bersaing, tapi saling melengkapi. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, kemuliaan manusia itu kan diukur dari ketakwaannya, bukan dari jenis kelaminnya kan. Jadi sebenarnya Islam sudah lebih dulu membawa konsep kesetaraan seperti itu. Kalau dilihat dari sudut pandang anak muda sekarang ya, tekanan sosial itu nggak kecil ya. Kadang kalau misalkan kita itu nggak bergaul, itu bisa dibilang no lab atau nggak ansos gitu. Tuh. Nah, tapi juga kalau kita berbeda sedikit aja langsung dianggap kuno, jadul dan lain sebagainya. Nah, menurut narasumber keempat ini bagaimana ya? Kalau menurut saya jujur ya, sekarang ini banyak banget konten yang menormalisasi semua itu. Bahkan kadang kalau kita nggak setuju, kita dianggap nggak toleran kayak yang dibilang tadi. Tapi menurut saya dalam hal laki-laki dan perempuan, Islam itu udah mengajarkan keduanya setara dalam derajat dan nilai di hadapan Allah, namun memiliki peran yang berbeda dan saling melengkapi. Mungkin perbedaan ini bukan menunjukkan keunggulan salah satu pihak sih, jadi tetap
tapi justru menciptakan keseimbangan dalam kehidupan, terutama dalam keluarga dan masyarakat sih. Gitu dari saya. Nah, ini menarik nih. Jadi menurut narasumber tempat ini ada tekanan sosial juga ya. Iya. Baik, lanjut Mas Aris. Nah, kita akan masuk ke problematika. Menurutku, ini jadi menarik karena konflik yang terjadi bukan cuma di level individu aja gitu, tapi juga di level nilai atau value-nya dari individu tersebut. Ada benturan antara nilai agama, budaya, dan juga nilai global gitu. Sekarang kan sangat mudah masuk lewat konten-konten dari TikTok atau enggak sosmed lainnya lah tentang pergaulan di masa sekarang lah, intinya kayak ada pergaulan yang negatif, ada pergaulan yang positif kan. Nah itu sering masuknya itu eh, lingkungan yang negatif lah atau enggak pengaruh yang negatif. Nah menurut narasumber kedua ini bagaimana ya? Jadi masalah utama feminisme sekarang itu masalahnya muncul saat konsep kesetaraan berubah jadi kompetisi. Jadi bukan lagi saling melengkapi, tapi seperti saling menyaingi. Padahal hubungan itu bukan soal siapa yang lebih unggul, dan sering juga orang menyamakan antara setara dengan harus sama persis, padahal sebenarnya beda. Oke, aku itu pernah dengar cerita nih. Nah, ada pasangan yang akhirnya itu bercerai karena si perempuan itu sudah merasa semua peran rumah tangga itu sudah terpenuhi, atau penindasan. Ini tuh termasuk dampaknya ya berarti. Iya, itu bisa jadi dampak. Kadang ekspektasi dalam hubungan itu terlalu kaku, semuanya harus seimbang. Padahal hubungan itu butuh fleksibilitas, bukan hitung-hitungan terus gitu. Contohnya tadi yang disampaikan soal hubungan rumah tangga yang terganggu karena pemahaman yang tidak seimbang, ini menunjukkan bahwa ketika sebuah ide dipahami secara ekstrim, dampaknya bisa sangat nyata, bahkan sampai ke kehidupan pribadi. Nah, yang sering terjadi sekarang adalah soal hak pribadi. Maaf, menurut narasumber satu, ini berarti ini bukan soal feminisme ya, antara benar atau salah, tapi bagaimana cara untuk memahaminya ya. Tepat sekali ya. Yang jadi masalah itu interpretasinya. Kadang masalahnya bukan pada gerakannya, tapi bagaimana pesan itu disampaikan di media sosial. Banyak yang dipotong-potong, jadi maknanya berubah. Dan jujur ya, kita juga perlu lebih kritis, dan jangan semua yang terlihat empowering itu langsung dianggap benar, tapi dilihat lagi dampaknya dalam jangka panjang. Oke, baik, terima kasih untuk narasumber satu yang sudah memaparkan sangat rinci dan jelas. Sekarang ke disorientasi seksual, topik kita yang kedua nih, menarik lagi. Untuk narasumber ketiga mungkin bisa jelaskan ya, problem utamanya itu apa disorientasi seksual itu? Kalau menurut saya nih ya, yang menjadi problem utamanya menurut saya ini adalah yang bertentangan dengan fitrah manusia dalam Islam sih. Ya gitu sih. Nah, ini sering jadi perdebatan sekarang ya soal hak pribadi. Banyak yang berargumen bahwa selama tidak merugikan orang lain, seharusnya itu menjadi kebebasan individu. Tapi di sisi lain, dalam Islam sendiri ada konsep batasan yang harus dijaga. Apakah benar untuk
narasumber ketiga setuju nggak sama pernyataan saya? Kalau setuju ya, kan sebenarnya kan dalam Islam kebebasan tetap ada batasannya sih. Tidak semua yang diinginkan itu dibenarkan juga. Islam tidak menutup mata terhadap perasaan atau kecenderungan seseorang kok, tapi Islam mengatur bagaimana cara kita untuk menyikapinya supaya tetap berada dalam koridor yang benar atau jalan yang benar. Kadang yang perlu kita pahami seperti tidak semua hal yang kita rasakan harus kita wujudkan dalam sebuah tindakan. Disitulah letak kayak ujian dan pengendalian diri dalam Islam. Oke, terima kasih untuk narasumber 3. Untuk narasumber keempat nih, dari sisi anak muda pasti narasumber 4 ini udah begitu paham ya. Dari sisi anak muda itu bagaimana untuk narasumber 4? Jadi kalau dari saya, kadang yang bikin bingung itu bukan cuman soal benar atau salah ya, tapi kenapa. Karena banyak orang yang cuma dilarang tanpa dijelaskan. Jadi pendekatan edukasinya itu masih kurang ya tentang pemahaman soal tersebut. Iya, terutama yang relate sama kehidupan kita gitu. Jadi kita harus gimana ya, pendekatan edukasinya tuh harus yang relate gitu, agar banyak orang itu kayak ngerti gitu apa yang kita jelaskan. Sekarang kita memasuki pembahasan solusi dan praktik nyata nih. Mungkin kita ke narasumber 3 nih. Menurut narasumber 3 itu bagaimana? Kalau menurut saya solusi kan dalam Islam itu sebenarnya kan sudah sangat lengkap ya untuk solusinya. Seperti kan di Islam kan ada aturan, ada juga tujuan, dan ada juga keseimbangan. Pendekatan dalam Islam itu kan bukan hanya hukum, tapi kan juga sebuah kasih sayang yang dapat diberikan kan. Ya kayak jadi ketika melihat fenomena seperti itu, kita diajarkan untuk tetap tegas dalam prinsip, tapi juga lembut dalam penyampaian. Jadi menurut saya intinya Islam itu tidak datang untuk membatasi manusia tanpa sebuah alasan, tapi justru untuk menjaga kehormatan, keseimbangan, dan kebaikan manusia itu sendiri. Seperti itu. Kalau kita bicara soal solusi, berarti kita harus bicara pendekatan juga. Karena pendekatan yang salah justru bisa membuat orang semakin menjauh, bukan semakin paham. Nah, misalnya ketika ada seseorang yang sedang bingung dengan identitasnya, kalau langsung dihakimi dan langsung ditolak, kemungkinan besar dia justru akan mencari tempat yang lebih bisa menerimanya. Meskipun belum tentu tempat itu membawa kebaikan. Contohnya aja klub malam. Klub malam kan bisa menerima siapapun kan. Nah, itu juga termasuk menjadi opsi pelarian orang-orang yang ditolak gitu. Nah, menurut narasumber ketiga bagaimana? Kalau menurut saya ya jangan langsung dihakimi gitu. Lebih baik mending diajak ngobrol dulu, dipahami dulu, karena banyak yang sebenarnya lagi cari jati diri, dan penting juga ada ruang diskusi yang aman supaya orang nggak cari jawaban sembarangan di luar. Jadi pendekatannya itu lebih ke menemani, bukan menghakimi gitu. Oke, jadi harus pakai empati ya. Iya. Untuk narasumber 2. Nah, menurut dari narasumber ke-1 nih, Pak, bagaimana soal sisi edukasi? Perlu diskusi terbuka seperti ini ya. Kalau tidak, orang akan cari jawaban sendiri di internet yang belum benar.
Aku rasa kita perlu ruang diskusi yang aman, di mana orang bisa bertanya tanpa takut dihakimi. Karena dari, dari situ pemahaman bisa dibangun pelan-pelan. Dan dalam konteks Islam juga, perempuan itu sebenarnya sudah dimuliakan, bahkan jauh sebelum konsep feminisme modern muncul. Oke, dari narasumber 4 nih, solusi praktis buat anak muda itu seperti apa? Baik, kalau dari saya mungkin yang pertama itu ya filter konten yang dikonsumsi. Jadi kayak kita tuh memfilter dari segala hal yang kita serap melalui mata dan telinga ya. Dan itu sangat berpengaruh mungkin pada cara kita berpikir, bersikap, dan mengambil keputusan dalam hidup. Terus yang kedua, jangan gampang ikut tren. Tren itu kayak misal kita ikut tren berarti punya prinsip berpikir sebelum bertindak ya. Kayak kita tuh harus memfilter lagi mungkin, dan dengan begitu kita bisa tetap jadi diri kita sendiri dan tidak keluar dari nilai yang kita pegang. Terus yang ketiga, kita cari circle yang sehat. Circle yang sehat menurut saya itu pertama saling mengingatkan dalam kebaikan ya. Contohnya kayak mengingatkan kalau kita salah, terus mendorong ke arah yang lebih baik. Yang kedua, tidak menjerumuskan. Ciri circle yang sehat itu tidak memaksa ikut hal negatif, terus tidak membawa ke kebiasaan buruk gitu. Terus yang paling penting menurut saya suportif dan tidak toksik sih, seperti saling mendukung, tidak iri berlebihan, tidak menjatuhkan atau merendahkan gitu. Itu sih dari saya. Nah, kalau misalkan kita punya teman yang mulai terpengaruh nih, apalagi Malang kan tempatnya orang bebas kan. Nah, Ya, apalagi di usia kita sekarang itu sangat rentan untuk terpengaruh hal-hal yang negatif. Apalagi lingkungan di Malang kan bisa dibilang tidak baik ya. Apalagi kalau mulai masuk jam malam gitu. Di kanan kiri udah ada minuman yang bisa membuat kita mabuk lah intinya. Atau enggak em, ya hal-hal yang negatif lainnya ya lah. Nah, kalau misalkan kita punya teman seperti itu nih, nah solusinya itu bagaimana ya? Menurut pandangan narasumber keempat. kalau menurut saya sih jangan dijauhi, tapi ajak ngobrol pelan-pelan gitu. Kayak kita tuh tetap menjaga prinsip kita sendiri sambil ngobrol sama orang yang mungkin kayak gitu. Jadi mungkin benar, maaf. ya, Jadi harus tetap kita rangkul orang lain itu dengan cara yang lembut, dengan pendekatan kayak gitu mungkin jadi peluang untuk seseorang berubah gitu. itu sih juga mau sedikit menambahkan kan dalam Islam kan juga diajarkan apa itu kayak amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang baik. Jadi kayak kita sebagai orang Islam kan harus mengajak kebaikan dan kayak apa itu memberikan hal yang positif gitu kepada sekitar. Itu aja sih. Oke, aku mau tanya nih untuk cepat ke semua narasumber. Satu kata untuk solusi dari sini. Untuk narasumber satu itu tentang edukasi, narasumber dua itu tentang empati, narasumber tiga itu tentang keseimbangan, narasumber empat itu tentang kesadaran diri. Closing silahkan dipimpin oleh Mas Aris. Nah, dari diskusi hari ini, saya pribadi merasa bahwa isu-isu ini memang nggak bisa disederhanakan. Banyak sekali lapisan yang harus kita
pahami, mulai dari sejarah, perkembangan sosial, sampai nilai agama. Ya cukup cuma itu Mas Haris, cuma dilihat dari satu sisi. Ya enggak? Benar. Dan mungkin yang paling penting adalah bagaimana kita tetap punya prinsip, tapi juga tetap punya cara yang baik dalam menyampaikannya. Karena pada akhirnya tujuan dari semua ini bukan untuk memenangkan perdebatan, tapi untuk membawa kebaikan bersama. Oke, mungkin uh, ada closing statement buat teman saya host kedua ini gimana? Kalian tuh harus punya prinsip ya, Kak, dan berani untuk berkata tidak kalau menurut kalian itu mengajak ke arah hal yang negatif. Apalagi kalau misalkan kalian punya circle yang bisa bisa dibilang toksik atau bisa dibilang circle yang negatif, itu kalian harus berani meninggalkan. Jangan takut nggak punya teman, tapi takutlah ketika kalian terjerumus ke hal yang tidak benar. Oke, terima kasih untuk narasumber yang telah hadir dalam podcast ini. Semoga podcast ini bisa memberikan manfaat kepada masyarakat ataupun pemirsa-pemirsa yang sudah melihat podcast hari ini. Oke, saya tutup untuk podcast hari ini. Bila ada salah kata, mohon maaf ya Mas Haris, semuanya teman-teman. Tunggu nih. Kayaknya ada tambahan nih dari muka-muka narasumber ke 1 ini sudah mau menyampaikan berita tambahan atau informasi tambahan nih. Mungkin dari narasumber 1 ya Mas Haris ya. Nah, narasumber 1 Oh, ya. mukanya itu udah senyum-senyum gitu. Nah, hal apa yang mau ditambahkan itu narasumber pertama? Terima kasih untuk diskusinya hari ini ya. Kesan saya topik ini sangat penting dan perlu dipahami secara bijak. Tidak hanya dari satu sisi. Pesan saya semoga kita semua bisa lebih kritis, terbuka, dan tetap mengedepankan empati dalam menyikapi isu-isu seperti ini. Terima kasih Kak. Nah, terima kasih. Nah, narahubung kedua nih. Sekarang kayaknya udah nggak sabar nih ada tambahan nih. Ya, dipersilakan narasumber kedua, maaf. Kalau menurut saya sih sudah cukup ya. Mungkin narasumber 3 kelihatannya ingin ada tambahan gini. Kalau menurut saya kan yang tadi kan bahas feminisme kan ya, dalam Al-Quran sendiri kan juga ditegaskan dalam surat An-Nisa ayat 32 kan, kayak yang menjelaskan bahwa setiap laki-laki dan perempuan memiliki bagian dari apa yang mereka usahakan. Kan ini kayak menunjukkan bahwa Islam mengakui peran dan kontribusi perempuan secara adil. Tapi yang perlu digarisbawahi, dalam Islam kan kesetaraan itu tidak selalu berarti kesamaan yang mutlak. Ada perbedaan yang justru menjadi bentuk keseimbangan tetapi bukan ketimpangan. Jadi ketika feminisme diperjuangkan dalam batas keadilan dan tidak melampaui nilai-nilai yang sudah ditetapkan, itu bisa sejalan dengan Islam. Namun ketika sudah mengarah pada penolakan terhadap peran atau bahkan menciptakan konflik antara laki-laki dan perempuan, itu di situ sih mulai perlu dikaji ulang sih itu sih tambahnya kalau saya. Mungkin narasumber 4 bisa menambahin kalau saya tambahan yang tadi sih soal itu anak muda jangan bingung identitas gitu, kayak yang tadi juga kayak apa ya, tentang pendapat saya yang tentang solusi praktis tentang itu tema yang saya itu, kalau menurut saya dalam menghadapi orang lain tuh yang berbeda mungkin kita harus langsung menjauhi atau menghakimi gitu, jangan langsung gitu, tetapi bisa mengajak dengan cara yang baik dan pelan-pelan. Mungkin dengan begitu kita tetap menjaga nilai yang
kita pegang sekaligus dan tetap menghargai orang lain gitu. Jadi kalau mungkin teman kita ada yang masih pergaulannya bebas terus kayak mabuk gitu, kita bisa mengajak ngomong ngobrol dengan cara yang baik dan pelan-pelan sih. Itu aja sih dari saya. Nah, Oke. dari keempat narasumber kita sudah menyampaikan informasi tambahan nih. Mungkin bisa langsung ditutup dari host pertama. Oke, terima kasih narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini. Semoga podcast kita hari ini bisa mendapatkan nilai baik Amin. dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih.